Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika. Kemudian pengertian logika, macam-macam logika, hukum-hukum logika, logika dan bahasa. Pengertian logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Logika bisa dikatakan sebagai logika saintia ataupun ilmu logika. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikiran sesuai nalar, sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketetapannya. Dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis. Kemudian pengertian logika menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles mengartikan bahwa logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Yang kedua, R.J. Suikadijo. Menurut ilmuwan ini, pengertian logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan nalar. Yang ketiga, W. Projo dan Eka T. Gilorso mengartikan bahwa logika adalah suatu ilmu dan kecakapan nalar serta berpikiran dengan tepat. Kemudian macam-macam logika. Yang pertama adalah logika alamiah. Maksudnya adalah proses kerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan berbagai kecenderungan yang subjektif. Jenis logika ini dimiliki manusia sejak lagi dan dapat dipelajari dengan proses belajar dan penerapan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, logika ilmiah. Maksud dari logika ilmiah kinerja nalar manusia yang mempertajam pikiran dan akal budi manusia. Dengan adanya logika ilmiah ini, maka akal budi manusia dapat bekerja dengan lebih tepat, teliti, mudah, dan aman, sehingga terhindar dari kesesatan berpikir atau setidaknya mengurangi kemungkinannya. Kemudian ada hukum-hukum logika. Yang pertama, hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa kalau satu pernyataan benar, maka pernyataan itu benar. Atau setiap proposisi berimplikasi atau berarti dirinya sendiri. A berimplikasi A, mungkin kelihatannya hal ini sepele, tetapi seperti dicatat Gordon Clark, alangkah anehnya dunia jika hukum ini tidak berlaku. Karena dunia ini akan menjadi dunia yang tidak memiliki konsep identitas atau kesamaan. Yang kedua, hukum tidak ada jalan tengah. Hukum tidak ada jalan tengah menyatakan bahwa segala sesuatu haruslah apa adanya atau tidak, atau segala sesuatu adalah A atau bukan. Dengan kata lain, misalnya sebuah batu haruslah keras atau tidak keras, diam atau tidak diam. Yang ketiga, hukum kontradiksi adalah hukum yang terutama karena formulasinya sebagai tidak mungkin A dan bukan A, mengasumsikan hukum identitas sebagai benar proposisi A selalu berimplikasi dirinya sendiri, atau A berimplikasi A sebagai sebuah disjungsi. Hukum ini mengungkap hukum tiada jalan tengah, yaitu A atau bukan A. Lebih lanjut, hukum kontradiksi adalah sesuatu yang tidak terelakkan bagi diskursus yang bermakna. Karena tanpa hukum kontradiksi, maka pembedaan antara kebenaran dan kesalahan akan lenyap, dan seiring dengan hilangnya pembedaan itu, maka makna juga lenyap. Antara logika dan bahasa. Kata logika berasal dari bahasa Yunani logiko, dari kata logos, artinya ucapan atau pengertian. Maka logika merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Pengertian bahasa adalah pemahaman dasar dalam memahami bahasa. Dalam memahami bahasa Indonesia, kita juga perlu memahami hal tersebut, sehingga pemahaman kita dalam memahami bahasa Indonesia bisa lebih mendalam dan dapat mengaplikasikan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.